Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali saya Dosi Alfian kembali menjumpai Anda saudara dalam Sapa Aceh. Akhir-akhir ini informasi terkait dengan kebakaran hutan dan lahan di Aceh, tepatnya di Kabupaten Aceh Barat, sering kita update dan kita informasikan pada Anda. Dan alhamdulillah memang pasca diguyur hujan minggu malam, akhirnya upaya pemadaman sudah mulai teratasi kebakaran yang terjadi di sana, dan kemudian juga tentunya upaya pemadaman oleh Badan Penanggulangan Bencana Aceh, kemudian juga dibantu dengan helikopter dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Aceh, dibantu TNI, Polri, dan juga warga. Sepertinya memang sesuai dengan informasi yang kita terima ada satu titik lagi, tapi kita akan mengupdate terus terkait dengan informasi ini. Dan kali ini saya akan berbincang-bincang bersama Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh, Bapak Teguh Ahmad Dade, sudah bersama saya. Dade, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Dede. Di tengah kesibukannya juga, ya, bolak-balik ke Aceh Barat dan beberapa daerah lain terkait dengan memantau bencana yang cukup update saat sekarang ini adalah informasi kebakaran hutan dan lahan. Informasi hingga hari ini, bagaimana kebakaran yang terjadi di daerah tersebut, Pak Dede? Ya, jadi mulai kemarin kita sudah mengumumkan bahwasanya 100% dari kebakaran lahan dan hutan yang terjadi di Kabupaten Aceh Barat sudah padam. Karena kemarin tuh saya datang ke lokasi, kemudian mengambil apel, kemudian kami ke lokasi. Di lokasi itu masih terlihat ada sedikit lagi asap, tapi tiba-tiba hujan deras turun. Jadi hujan udah deras turun, saya langsung ke bandara untuk melihat helikopter. Jadi alhamdulillah dengan bantuan teman-teman di BPBA, BPBD, Korem, kemudian Polres, Kodim, dan jajaran Koramil, dan juga pihak BNPB yang mengirimkan helikopter, dan juga dibantu oleh turunnya hujan. Insya Allah sampai dengan hari ini kebakaran yang ada di Aceh Barat, ini kebakaran yang tersisa di Aceh Barat untuk periode 1 sampai dengan tanggal hari ini Agustus tanggal 15, itu di kita itu sudah terjadi sekitar 185 hektar lebih kebakaran terjadi di 12 kabupaten dengan 29 kecamatan. Dan yang terakhir adalah di Aceh Barat, dan alhamdulillah sudah padam semuanya. Dan tadi pagi saya melaporkan kepada Bapak Ledjen Doni Munardo bahwasanya di Aceh Barat sudah padam seluruhnya. Kemudian beliau meminta kepada saya untuk memerintahkan helikopter untuk kembali ke Riau. Helikopternya sebenarnya asalnya dari Johor, kemudian ke Palembang ke Aceh, tapi ini digeser ke Riau karena Riau ini sangat berat kebakaran hutan yang terjadi. Jadi kalau nanti dibutuhkan sewaktu-waktu lagi oleh Aceh, tinggal dipanggil aja, karena itu jaraknya cuma sekitar 2-3 jam perjalanan. Jadi sekarang hari ini pihak Badan Penanggulangan Bencana Aceh Barat sedang melakukan pendinginan dan pembasahan dengan melakukan penyuntikan terhadap lahan-lahan gambut yang ada itu. Karena kemarin tuh ada kejadian kebakaran di Aceh Besar, di sebuah gunung yang orang bisa lihat semuanya. Iya, betul. Tapi paginya habis semuanya. Karena itu yang terbakar ada ilalang. Di Aceh Barat yang terbakar adalah gambut. Hari itu udah disiram dan sebagainya, termasuk hujan yang berat. Waktu kami ditinggalkan oleh petugas itu masih ada satu titik lagi yang artinya masih hidup. Padahal baru hujan bukan sekali 2 kali, sudah 2 kali 3 kali lah lebat gitu, tapi artinya belum mati. Makanya yang dapat yang harus kita lakukan yang terakhir adalah pendinginan, ada pembasahan dengan menyuntik semuanya. Berarti beda karakter ya, beda. Jadi kalau daerah gambut itu seperti di Riau dan sebagainya itu memang agak berat menghadapinya. Karena di permukaan bisa padam, apinya tidak ada, tapi asapnya keluar dari dalam. Jadi asap. Kemarin waktu bisa lihat di lapangan, hujan turun, itu asap dari tanah keluar semua.
mungkin sudah dibasahi oleh Iya. air kan, jadi mati mungkin jadi asap. Potensinya Kejadian seperti itu. Iya. Kalau tidak hati-hati potensinya masih tetap ada kalau seperti Dan itu. itu khasnya terjadi di Aceh Barat itu setiap tahun yang besar itu. Itu sampai mungkin gambutnya tuh 2 sampai dengan 36 meter dalamnya. Jadi bervariasi lah kejadian gambut-gambutnya itu. Betul tertantang. Kalau kita lihat sejauh ini di tahun 2019 berapa luas lahan yang terbakar atau hutan yang Jadi terbakar? awal 1 Juli sampai dengan 30 Juli itu ada terjadi kebakaran sekitar 150 hektar Ya. di 13 kabupaten kota. Kemudian yang terakhir Aceh Barat juga yang agak banyak, tapi kemudian turun hujan yang lebat sekali. Kemudian berhenti beberapa hari, kemudian periode 1 Agustus juga terjadi di beberapa tempat tapi kecil-kecil. Kemudian yang tersisa di Agustus ini terjadi sekitar 185 hektar lagi, dan itu 80 hektar didominasi di Aceh Barat. Di beberapa titik, ada 12 titik di Aceh Barat. Jadi alhamdulillah dengan turunnya hujan dan turunnya heavy dan juga kerja dari para rekan-rekan semuanya, api sudah dapat kita kuasai, insya Allah, dan sudah dapat padam, dan hari ini dilakukan pendinginan. Jadi kemarin kita juga melakukan koordinasi dengan pihak perusahaan, yaitu perusahaan Mifat Bersaudara. Ya. Kalau Bapak Kapolres dan Pak Pak Dandim meminta agar di dana CSR mereka ini bisa dimasukkan untuk pembelian peralatan. Karena sekarang di wilayah Barat Selatan, terutama Aceh Barat, mereka kekurangan peralatan pompa, terutama dengan selang. Dengan selang. Kemudian juga ada yang kedua, kita minta ditempatkan juga biaya operasional, baik untuk makan petugas saat penanggulangan bencana maupun untuk patroli. Nah, karena ini sebagai besar ini memang kemarin Presiden sudah memberikan arahan kepada seluruh Pangdam dan Rem dan sebagainya, juga Polda dan sebagainya. Itu ancamannya tuh kalau nggak serius tuh bisa dicopot jabatan mereka. Jadi makanya kita juga membantu mereka, karena mereka juga ini kan sebenarnya bukan pekerjaan mereka, tapi karena tanggung jawabnya ini sudah diberikan oleh mereka kepada mereka, makanya kami juga bersama-sama. Yang ketiga, dana ini juga nanti kita harapkan agar Pak Kapolres di Aceh Barat tuh sudah menggagas untuk melahirkan masyarakat peduli api. Selama ini kan hanya oknum masyarakat dengan aparat pemerintah, baik TNI, Polri, BPBD. Kalau ada oknum yang bakar, kita yang padamkan. Iya, betul. Oknum bakar kita padamkan. Sekarang kita akan lakukan perubahan pola. Masyarakat itu harus menjaga dulu sendiri, memberikan masukan. Paling nggak mereka menjadi intel dan menjadi penyuluh, dan juga kadang-kadang juga harus menjadi ikut serta dalam bagi daerahnya masing-masing. Daerahnya masing-masing. Baik. Jadi kita juga akan menerbitkan nanti surat edaran mungkin supaya uang desa itu juga bisa ditempatkan untuk kegiatan penanggulangan bencana. Baik, sangat menarik, dan bagaimana upaya yang kemudian sudah dilakukan dan akan terus dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Aceh untuk mengantisipasi hal seperti ini. Kita akan kembali nanti, saudara, tetap bersama kami di Sapa Aceh. Rangkaian informasi terhangat mengiringi awal pagi Anda. Dari berbagai daerah di Aceh. Kompas Aceh hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya.
Baik saudara, masih di Sapa Aceh, kita masih bicara terkait dengan kebakaran hutan yang terjadi, apa dampak dan juga tindakan yang sudah dilakukan terkait dengan kebakaran ini sendiri bersama Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh, Pak Teguh Ahmad Dade. Pak Dade, kalau kita lihat dalam perjalanan pemadaman ini kan beragam cara kemudian dilakukan, dibantu juga oleh TNI, Polri dan juga warga seperti itu. Sebenarnya bagaimana sih teknik pemadaman yang dilakukan oleh BPBA sendiri? Jadi kalau kami BPBA dan juga dengan BPBD yang ada, kami mempunyai dua strategi. Strategi pra bencana sebelum kebakaran terjadi dan segi penanggulangannya. Jadi untuk segi pra bencana kita sudah menerbitkan yang namanya kalender kesiapsiagaan bencana. Jadi kalender ini memprediksikan bulan-bulan berapa aja selama 10 tahun ini kebakaran itu terjadi. Berarti sudah bisa diukur ya? Ya, jadi untuk kebakaran lahan itu biasa terjadi di bulan April, sampai dengan bulan September, Agustus. Ya, bulan ini. Ini memang puncaknya. Jadi sampai bulan Agustus. Jadi dalam bulan-bulan ini kita melakukan berbagai upaya. Di antaranya kita melakukan menerbitkan seluruh Korpimda. Kemudian kita juga menerbitkan beberapa poster, spanduk, ya kan. Kemudian juga rambu-rambu yang dilakukan seperti di Aceh Barat, papan-papan informasi peringatan. Kemudian kita juga melakukan rakor per wilayah, 3 wilayah ini, melakukan rakor. Kemudian menjebret di iklan, ya, berapa iklan termasuk di Selat Indonesia, di online dan sebagainya. Kemudian juga membuat video-video mengingatkan masyarakat supaya tidak terjadi kebakaran. Kemudian iklan radio dan sebagainya. Dan cara ini efektif sekali terjadinya di 2018. Hingga 2018 itu tidak banyak kejadian kebakaran. Tapi tidak efektif sekarang ini. 2019 berbeda? Berbeda. Tapi 2019 karena kita melakukan upaya-upaya begini jauh lebih kecil dibandingkan dengan 2017. 2017 kita juga mendatangkan helikopter, tapi itu lebih besar lagi. Jadi upaya-upaya preventif ini sangat penting, sangat harus dilakukan. Jadi kemarin saya sudah diskusi dengan Pak Danrem, kalau misalnya ada api kecil jangan saling menunggu, langsung turun, BPBD-nya turun langsung matikan. Karena kalau sudah lewat 2 hektar sudah susah. Cepat sekali itu. Jadi kalau ada kecil aja langsung kita lakukan pemadaman itu kan. Jadi makanya ini perlu dalam pencegahan ke depan ini kita bentuk masyarakat peduli api supaya paling nggak dia bisa memberikan informasi awal daerah-daerah mana yang terjadi kebakaran hutan dan lahan atau dibakar dalam waktu yang singkat kita bisa tahu. Jadi tidak begitu besar kita bisa melakukan penanganannya. Ini terutama bersama KPH, karena sebenarnya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan ini sebenarnya adalah ranah kehutanan, bukan ranahnya Badan Penanggulangan Bencana. Seperti itu. Karena tanggung jawabnya kan sama mereka. Tapi karena kita banyak peralatan di BPBD dan sebagainya, makanya kita ikut melakukan bersama-sama dengan mereka. Jadi KPH juga sekarang juga ikut serta TNI, Polri dan sebagainya untuk melakukan ini. Nah, untuk proses penanganan darurat, kita telah memberikan beberapa peralatan ke kabupaten kota, sepatu anti panas, kan, kemudian masker, kemudian juga masker untuk masyarakat, kemudian juga meminjamkan mobil tangki, meminjamkan pompa, memberikan selang, kemudian malah kita juga ikut memberi bantuan makanan untuk para pekerja lapangan. Jadi itu upaya-upaya itu, makanya sekarang ini saya kepinginnya seluruh kabupaten kota itu memiliki dana untuk pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu belum ada, Pak? Hanya dari 23 kabupaten kota itu cuma ada 5 kabupaten kota saja yang punya. Di antaranya ada Aceh Selatan. Makanya Aceh Selatan itu lebih terpadu mereka dalam melakukan penanganan. Ini kan masalah siapa cepat memobilisasi orang sebenarnya. Iya, betul. Jangan dibiarkan dulu udah besar baru kita tangani kan. Jadi untuk penanganan darurat ini kita juga, Bapak Bupati Aceh Barat juga sudah menerbitkan surat keputusan siaga asap. Dasar surat inilah yang kita kirim ke Jakarta, dikirim oleh Aceh Barat,
untuk mendatangkan helikopter. Dan helikopter itu sudah dikirimkan ke sini, kemudian disuruh saya untuk mengendalikannya bersama dengan Bapak dan Rem Polres Kumah. Mereka datang tanggal 8, hari ini tanggal 15, berarti mereka sudah hampir ya lebih kurang 1 minggu lah. Tapi dalam kedatangan mereka itu juga dibantu oleh hujan. Dan alhamdulillah sampai hari ini semuanya sudah dapat kita tangani. Nah, sudah dapat kita tangani. Dan kita berharap nanti dalam masa darurat ini juga Kapolres Aceh Barat juga melakukan penegakan hukum. Mereka memanggil semua pemilik lahan, tapi sebagian besar mereka kan nggak ngaku makan dan sebagainya. Nah, jadi itulah 2 strategi yang kita lakukan untuk kesiapsiagaan. Sementara strategi yang ketiga, pasca bencana, kita sudah minta kepada pusat agar di Aceh juga dimasukkan menjadi wilayah kerja dari BMG, BRG, Badan Restorasi Gambut. Dalam Perpres tersebut dan Kepres tersebut, Aceh tidak masuk dalam prioritas sebagai daerah yang untuk restorasi gambut. Misalnya lahan gambut ini digunakan untuk apa saja, misalnya bisa ditanami misalnya nanas, hal yang bersifat produktif bagi masyarakat, ya kan? Nah, tapi kalau yang selama ini kan dibakar hanya untuk membangun kebun sawit dan sebagainya, padahal kan tidak bagus ininya, itu hasil sawitnya. Gitu ya. Kalau dilihat dari kalender kesiapsiagaan bencana Aceh tahun 2019 ini, ada daerah-daerah tertentu yang memang potensinya cukup besar atau seperti apa, Pak? Ya, ada. Jadi kita kan punya yang namanya KRB, Kajian Risiko Bencana. Jadi KRB ini sebuah dokumen yang mendiagnosa seluruh penyakit kebencanaan yang ada di Aceh. Jadi kita ada 11 macam kebencanaan yang ada. Ini ada beberapa nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Jadi ini ada 11 kebencanaan yang ada sama kita. Salah satunya adalah kebakaran lahan dan hutan. Nah, jadi di dalam dokumen ini sudah ditetapkan beberapa desa, kemudian kecamatan dan kabupaten yang berpotensi terjadinya bencana kebakaran lahan. Nah, yang pertama itu yang besar-besar memang di Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Selatan, Singkil juga ada sedikit, kemudian pokoknya di wilayah barat yang paling banyak, kemudian tengah sedikit. Nah, tengah sedikit, kemudian kalau timur memang agak jarang, tapi di Aceh besar, karena ini tergantung daripada keberadaan daripada luasnya lahan gambut yang ada. Baik, mengapa ini kemudian sering terjadi dan terjadinya berulang, saudara? Apakah kemudian sulit untuk mensosialisasikan bahwa pentingnya tidak membakar hutan untuk membuka lahan? Kita akan ngobrol lagi nanti bersama Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh. Saat lagi tetap di Sapa Aceh. Rangkaian informasi terhangat mengiringi awal pagi Anda. Dari berbagai daerah di Aceh. Kompas Aceh hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Baik, saudara, menurut data yang dirilis Badan Penanggulangan Bencana Aceh, kebakaran hutan dan lahan gambut yang tersebar di 12 kabupaten kota di Aceh sejak 1 Agustus 2019 itu mencapai 185 hektar lebih. Namun saat ini kondisi karhutla tersebut atau kebakaran lahan dan hutan telah berhasil dipadamkan. Walaupun beberapa waktu yang lalu tersisa 1 titik, tapi informasi dari Pak Dade tadi bahwa seluruhnya sudah tidak ada lagi dan helikopter pun sudah kembali ke Riau. Baru saja ya, Pak ya. Baik, kalau kita lihat kan ini kan rutin, bahkan BPBA sendiri mengeluarkan kalender kebencanaan seperti ini. Mengapa ini bisa rutin seperti itu, Bang? Ya, jadi
kalau menurut saya yang pertama itu ada kebiasaan masyarakat yang menyatakan bahwa untuk membuka kebun dan lahan itu dengan cara membakar itu mungkin dibolehkan, padahal secara hukum tidak dibolehkan. Yang kedua, mungkin penegakan hukum yang perlu ditingkatkan supaya ada ada efek jera terhadap pelaku. Nah, selama ini memang ada pelaku yang dihukum tapi banyak yang lolos. Jadi yang ketiga itu kurangnya patroli. Nah, patroli dari pihak-pihak tertentu, pihak dari kepolisian, dari KPH, dari BPBD, dari Satpol PP dan sebagainya. Kemudian banyak di daerah kita ini yang belum memperlengkapkan dirinya dengan tim TRC yang khusus menangani karhutlah, kemudian membangun kesiapsiagaan sebelum kejadian dan sebagainya. Jadi sebenarnya itu perlu keseriusan dalam kita melakukan tindakan ini. Nah, BPPA sendiri kan juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat, bahkan berencana akan meningkatkan sosialisasi untuk daerah-daerah tertentu ini. Ini seperti apa? Ya, jadi BPPA kan kita kan sebenarnya hanya sebagai koordinator, regulator kan, kemudian juga sebagai monitoring. Tapi kita juga memberikan dukungan kepada mereka. Jadi oleh karena itu tahun depan ini kita akan mencoba menerbitkan beberapa regulasi-regulasi terutama surat edaran agar para bupati itu menempatkan uang untuk kegiatan penanggulangan karhutlah. Kemudian juga kita akan meningkatkan upaya-upaya sinergitas dan memperlengkapkan peralatan-peralatan yang ada. Tahun ini kita juga ada pengadaan peralatan-peralatan pompa dan sebagainya hampir 2 miliar lebih untuk selang dan sebagainya. Jadi kita upayakan nanti ke depan supaya kita oke-oke aja untuk memperlengkapi ini. Cuman yang persoalan sekarang adalah bagaimana masyarakat ini punya kesadaran bahwa membakar itu adalah hal yang tidak dibenarkan. Karena kejadian kebakaran lahan ini banyak disebabkan oleh faktor-faktor kesengajaan dibandingkan dengan faktor-faktor alam. Jadi oleh karena itu mungkin sikap masyarakat ini juga penegakan hukum yang keras. Ini akan dapat mengurangi ini. Pada dia melihat bahwa memang sulit ya mengungkap siapa pelaku pembakaran. Ya itu makanya kita harus libatkan masyarakat. Kita harus membentuk masyarakat peduli api supaya mereka bisa memberikan laporan-laporan kepada kita. Karena dia sifatnya kalau dia masih kecil kita bisa tangani, tapi kalau sudah besar ini agak sulit. Ini agak sulit. Jadi pergi cepat aja. Sebelum kejadian kita sudah harus pergi ke situ. Iya. Ya kan? Pergi ke situ sebelum kejadian. Lakukan patroli dan sebagainya kan. Supaya jangan bisa tidur malam. Kalau enggak ya terpaksa harus berjibaku lah dengan kalau sudah besar sudah repot. Iya. Ini yang mengkhawatirkan. Nah, ke depan belajar dari 2018 ini, walaupun 2017 kebakaran cukup besar, 2018 sudah tidak ada. Ya. 2019 bukan ada. Tidak ada, hanya tidak masuk ke menjadi isu nasional gitu. Iya, 2019 terjadi kebakaran lagi dan alhamdulillah sudah teratasi. Apa yang kemudian akan dilakukan oleh BPPA sendiri? Ya, kami tetap akan menerbitkan kalender ini dan akan melakukan upaya-upaya prabencana yang lebih diutamakan, ya kan. Kemudian juga akan meningkatkan partisipasi masyarakat itu melalui masyarakat peduli api dan sebagainya. Terakhir apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Ya, dalam masalah penanggulangan kebakaran hutan dan lahan ini lebih baik itu mencegah daripada penanggulangan. Dan untuk diketahui bahwasanya kalau kita membakar ini bukan hanya kita yang diuntungkan, tapi ada masyarakat yang dirugikan, binatang, kemudian masyarakat, anak-anak sekolah dan sebagainya. Juga para petugas kemarin juga ada yang masuk ke SCCU 1 orang dan banyak yang masuk ke rumah sakit gara-gara ISPA dan sebagainya. Jadi masyarakat, cobalah kita bangun kesadaran bersama-sama bahwasanya ini adalah untuk kepentingan kita bersama. Kemudian yang jadi persoalan sekarang kan bahaya kebakaran pemukiman juga besar. Jadi oleh masyarakat juga harus memiliki orientasi untuk menyelamatkan punya sendiri dulu dan juga alam dan lingkungannya. Jadi kalau kita menjaga alam akan menjaga kita. Tapi kalau kita tidak menjaga alam nanti akan murka kepada kita. Baik. Pak Dade, terima kasih Pak atas bincang-bincangnya hari ini dan waktunya juga di tengah kesibukan. Saudara, demikian perbincangan kami
tentunya tentang update informasi kebakaran hutan, dampak dan kemudian upaya yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Aceh. Dan alhamdulillah memang sudah teratasi kebakaran hutan yang terjadi di Aceh Barat, tapi tentunya juga kita tetap antisipatif. Langkah preventif sangat diperlukan agar kemudian hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi kembali. Dan tentunya banyak pelajaran penting dengan kejadian-kejadian seperti ini. Langkah salah satunya yang efektif adalah bagaimana kemudian menghadirkan kesadaran bagi kita semua agar kemudian sama-sama menjaga hutan dan juga lahan jauh dari kebakaran itu sendiri. Saya Ruzi Amrian. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.